Halo teman-teman, sahabat mancing mania, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, aku Cun di sini. Hari ini aku akan share tipis-tipis untuk bagaimana caranya membuat umpan KW atau mino KW. Pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan KW-KW ya teman-teman, dimana hal itu bisa cepet karat, cepet rusak dan tidak worth it ya. Jadi di sini aku akan share soal-soal itu. Jadi biar kamu lebih pede pada saat kamu membeli umpan KW khususnya, dan biar kamu lebih yakin ketika memakai umpan KW. Nah, ini adalah cara yang dilakukan oleh teman saya dan saya praktekkan, ternyata memang worth it ya. Jadi di sini utamanya itu adalah satu, bagaimana caranya membuat action umpan KW itu bisa bagus. Dua, bagaimana caranya membuat hook atau bahan-bahan besi yang ada pada umpan KW itu kuat atau bisa dibilang tidak mudah karat ya teman-teman. Dan yang ketiga adalah bagaimana caranya membuat umpan KW tetap kelihatan bagus meskipun udah dipakai berkali-kali, dia tetap kelihatan mengkilat ya. Jadi perhatikan video ini dan tonton ya teman-teman. Ini memang remeh tapi nggak bisa diremehkan, terutama bagi orang-orang seperti saya. Dalam artian saya adalah orang yang menengah ke bawah, dan bisa dipastikan untuk umpan saya lebih memilih yang KW asalkan dia killer ya teman-teman. Dan umpan yang killer itu diprediksi tidak jauh daripada action yang bagus ya. So langsung aja kita bahas ya teman-teman. Jadi ini adalah keseluruhan umpan KW, dimana ini adalah umpan yang tak pakai sehari-hari dan sehari-hari juga bisa dapat ikan ya. Nah ini adalah salah satunya. Nah lalu ini ditaruh di mana? Ini adalah salah satu cairan yang tak gunain ketika saya selesai mancing. Udah tak buktiin selama 2 bulanan ini ya, dan udah dipakai teman saya cairan ini itu selama ada 3 tahunan lah ya. Ketika pakai cairan ini dia jadi bisa lebih hemat untuk masalah kualitasnya ya. Di sini ada crank, ada mino lagi. Nah ini semuanya KW ya teman-teman. Jadi ini adalah umpan KW yang tak pakai sehari-hari ya. Yang pertama adalah bagaimana caranya agar tidak terjadi karatan. Teman-teman kalau pulang mancing, cuci pakai air, kemudian taruh di dalam minyak goreng seperti ini ya. Jadi minyak goreng ini nggak tahu ya keistimewaannya apa, tapi bisa tak pastiin kalau teman-teman menaruh yang namanya hook atau besi yang terkena air laut, kemudian ditaruh di minyak goreng seperti ini nanti bisa terpisah ya. Jadi minyak gorengnya itu dengan air lautnya itu kayaknya nggak akan bisa nyatu, dan tujuannya bisa ngebersihin secara otomatis tanpa harus diaduk, tanpa harus diolah. Tinggal teman-teman cuci kemudian taruh di dalamnya ya. Ini sangat worth it. Pokoknya pasti worth it lah, udah tak pakai kok. Kemudian ini juga bisa digunakan untuk umpan original ya, karena tidak menutup kemungkinan umpan original juga bisa karatan atau bisa tayangan ya teman-teman. Nah selanjutnya adalah apa fungsi daripada minyak goreng ini? Ini adalah minyak yang bisa ngilangin kusi ya teman-teman. Jadi kalau kita pakai umpan ini di laut, kemudian biasanya setelah kita pakai, kadar warna daripada umpannya itu berkurang ya teman-teman. Jadi nggak bisa glowing lagi lah. Kadang-kadang kalau kita pakai cara seperti itu, nanti umpan kita itu kayak makin lama makin kusi, makin lama makin kusi ya. Nah ketika ditaruh di minyak goreng, ini nggak jadi kusi lagi ya teman-teman. Bahkan kelihatan lebih bagus daripada sebelumnya, terlihat lebih mengkilat. Sebentar ya. Nah ini tunjukkan yang ini. Nah teman-teman bisa lihat ya, ini udah boncel semuanya, tapi tetap untuk warnanya masih terlihat bagus tanpa harus saya membersihkan ya. Jadi kalau soal untuk warna biar lebih bagus, pakai minyak goreng juga worth it lah. Lalu sampai berapa lama ketika menaruh umpan ini sampai kita mau berangkat lagi ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman itu naruhnya 1 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, atau bahkan sampai 1 bulanan, tidak ada masalah ya, karena minyak goreng sendiri pun tidak basi ya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah apa kelebihan lagi daripada minyak goreng? Ya itu tadi, misalkan kita itu nggak berangkat besok, nggak berangkat lagi, kita nggak perlu harus mengangkatnya, biarin aja dah. Jadi ketika dibiarin aja itu tidak mengurangi apapun, justru malah bagus. Saya udah pakai cara seperti itu juga ya teman-teman. Nah kemudian adalah
bagaimana caranya ketika kita itu membeli umpan KW. Jadi kemarin di grup WA ataupun grup Facebook itu ada yang tanya, kenapa beli umpan KW actionnya itu kayak orang mendem ya, jadi nggak bisa bagus, bener-bener kayak ikan gitu. Sebenarnya umpan KW ini hampir tidak ada quality control. Jadi ketika mereka membuat produknya, mereka itu ketika udah jadi ya udah langsung disebarin. Nah, kalau quality control action kita bisa buat sendiri kok. Jadi quality control action itu kita bisa buat sendiri dengan cara adalah pastikan teman-teman cek bagian depannya ya. Sebentar, saya taruh dulu. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini adalah ujung daripada mulut atau kawatnya ya. Ini harus dibuat sesuai dengan area lidah ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin hasilkan kualitas action yang bagus, kayak bener-bener ikan, teman-teman harus pastiin pada bagian depan ini. Saya kalau setiap kali membeli umpan, pasti pertamanya adalah kita cek action dulu. Karena tidak menutup kemungkinan semakin bagus action akan semakin bagus poin yang kita terima pada saat kita casting ya teman-teman. So itu tadi adalah cara. Jadi ini ya pakai tanggem juga bisa, ada yang pakai gigi juga bisa. Jadi kawat ini harus dibuat maksimal sesuai dengan actionnya. Jadi kita coba berulang kali hingga teman-teman menemukan action yang bener-bener pas. Nah, kekurangannya apa? Ketika membeli umpan KW bisa dipastikan memang hooknya tidak bagus. Jadi kadang-kadang kita harus ganti hooknya, atau hooknya itu tajamnya cuma dipakai 1, 2, 3 kali. Itu sih menurut saya sudah wajar ya teman-teman. Umpan KW harganya bahkan bisa nggak sampai 10.000. Jadi hal seperti itu cukup wajar ketika kita membeli produk seperti ini ya. Lalu umpan yang killer apa? Kalau dipakai di pinggiran dengan kedalaman antara 1 sampai 2 meter, pakai crank ya, untuk target kerapu ya teman-teman. Untuk target kerapu teman-teman bisa pakai crank. Kalau crank itu beratnya sekitar 3,8 sampai 4 graman, itu udah cukup kok. Sedangkan kalau untuk area yang agak tengah, misal 1 sampai 3 meter, teman-teman bisa pakai Mino yang seperti ini ya. Kalau cranknya seperti ini ya teman-teman. Nah seperti ini ya. Sebenarnya untuk warna sih relatif lah ya. Warna ini menurut saya adalah salah satu keyakinan. Kadang orang pakai warna pink lebih killer menurut mereka. Dan ada beberapa juga yang pakai warna yang lain killer juga. Bahkan ada teman saya yang memakai warna hitam, itu juga killer ya teman-teman. So teman-teman bisa coba semua umpan KW. Belanja 100.000 ke 50.000 kak udah dapat umpan yang banyak ya. Dan bisa langsung dipakai ya. Nah, saya kira itu sudah cukup untuk penjelasan bagaimana caranya agar umpan KW bisa awet dan actionnya bisa bagus dan killer juga ya teman-teman. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.